Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, kita bertemu lagi hari ini dalam pembelajaran tema yang kedua, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi, mata pelajaran IPS. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, jangan lupa kalian berdoa dulu. Dan agar kalian bisa memahami materi hari ini, kalian simak baik-baik video ini sampai selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Masih ingatkah kalian tentang pembelajaran kemarin, yaitu tentang sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang tersedia di alam dan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan manusia. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Bapak punya sebuah bacaan atau sebuah cerita. Dengarkan ya. Saat sedang belajar bersama di rumah Lani, Beni terlihat tidak sehat. Seringkali Beni batuk. Lani kemudian dipanggil oleh ibunya. Mereka berdua berbicara di dapur. Tidak lama kemudian, Lani datang membawa secangkir air. Ia menyodorkan minumannya kepada Beni dan meminta meminumnya. Setelah itu, Beni terlihat lega. Teman-temannya bertanya kepada Lani tentang minuman tersebut. Lani menerangkan bahwa ia baru saja memberi Beni air jahe. Ibu Lani membuat minuman jahe yang dicampur dengan sedikit gula. Di belakang rumah Lani banyak tanaman jahe. Banyak orang percaya bahwa jahe bisa membuat tenggorokan lega saat kita batuk. Jahe pun membuat tubuh menjadi hangat. Nah, dari bacaan itu, kalian bisa tahu ternyata di sekitar rumah kita itu ada bermacam-macam sumber daya alam. Ada yang tahu enggak dari bacaan tersebut? Sumber daya alam apa yang dimaksud? Betul sekali, jahe. Anak-anak, jahe merupakan sumber daya alam yang banyak kita temukan di sekitar rumah kita. Di pasar-pasar juga banyak yang jual. Jahe juga punya banyak manfaat. Salah satunya seperti yang dialami Beni tadi. Tenggorokannya menjadi lega setelah minum jahe. Nah, selain jahe anak-anak, di sekitar rumah kita akan banyak kita temukan seperti kunyit, bawang putih, kencur, temulawak, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh-contoh sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dan sumber daya alam tersebut ada di sekitar kita. Selain jahe, Bapak akan tampilkan juga tentang sumber daya alam yang ada di sekitar rumah kita, yaitu kunyit. Tahukah kalian kunyit itu apa? Ya, kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Kunyit bisa dijadikan sebagai bumbu dapur atau bumbu masak. Bisa dijadikan sebagai obat-obatan tradisional. Bahkan bisa juga digunakan sebagai pewarna alami, yaitu warna kuning. Salah satu bahan baku obat tradisional di Indonesia itu adalah kunyit. Baik di Indonesia maupun di luar negeri, kunyit sangat diminati oleh masyarakat. Semakin hari, banyak orang dari negara-negara lain semakin mencari kunyit. Nah, ini tentu dapat menguntungkan para petani kunyit di negara kita. Minuman kunyit asam adalah merupakan minuman yang sangat digemari di Indonesia.
Selain rasanya yang segar, minuman kunyit asam juga banyak manfaatnya bagi tubuh manusia. Awalnya minuman ini dinikmati oleh penduduk di Pulau Jawa saja. Namun, saat ini kunyit asam hampir di seluruh wilayah Indonesia sudah menggemarinya. Minuman ini lebih praktis, bentuk kemasannya juga praktis, pembelinya langsung bisa menyeduh dengan air hangat. Nah, itulah manfaat kunyit anak-anak. Jadi, meskipun sering kita jumpai, biasanya kalian memandang remeh kunyit tersebut. Ternyata kunyit mempunyai manfaat yang banyak sekali. Selain sumber daya alam yang ada di sekitar kita, Bapak akan sampaikan juga sumber daya alam yang sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia, yaitu batu bara. Batu bara banyak digunakan mulai dari rumah tangga, usaha kecil sampai industri atau pabrik. Nah, batu bara ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi di masyarakat. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori batuan sedimen. Proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu yang sangat lama, sampai berjuta-juta tahun. Batu bara ini terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembentukan batu bara. Cukup lama kan batu bara terbentuk? Sangat sulit juga. Sehingga batu bara ini termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, kita harus menghematnya. Karena manfaat batu bara yang begitu banyak, sedangkan keberadaannya juga mulai langka. Apa saja manfaat dari batu bara ini? Yang pertama, batu bara dapat menghasilkan metanol. Apa itu metanol? Metanol adalah bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Kalau kalian tahu pabrik-pabrik besar, itu bahan bakarnya adalah metanol. Sedangkan metanol berasal dari batu bara. Yang kedua, batu bara juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar kompor briket. Nah, kompor ini banyak dimanfaatkan oleh ibu-ibu untuk memasak kebutuhan sehari-hari di rumah. Yang ketiga, batu bara juga dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Jadi, listrik yang sampai ke rumah-rumah kita itu salah satunya bahan bakarnya berasal dari batu bara. Oleh karena itu, kita harus menghemat listrik agar batu baranya tidak cepat habis. Kemudian yang keempat, batu bara juga bermanfaat dapat menghasilkan gas. Bahan bakar gas ini juga dipakai di industri dan pembangkit listrik tenaga gas. Anak-anak, itu hanya 4 manfaat batu bara. Masih banyak manfaat batu bara yang lain, nanti bisa kalian diskusikan dengan orang tua kalian. Selanjutnya, untuk tugas kalian di rumah, yang pertama, tanyakan kepada orang tua kalian, sumber daya alam apa saja yang banyak mereka gunakan dan sering dijumpai di pasar-pasar tradisional maupun pasar modern. Nah, hasilnya nanti kalian tuliskan pada tabel di bawah ini. Ada nomor, ada sumber daya alam, ada manfaatnya, ada tempat dipasarkan. Bapak beri contoh yang nomor 1, sumber daya alam kunyit. Manfaatnya untuk bumbu masak, untuk membuat nasi kuning, untuk membuat jamu, dan lain sebagainya. Kemudian kunyit ini dapat kita beli di mana? Dapat dibeli di pasar. Nah,
Kalian lanjutkan yang nomor 2, 3, 4, sampai 6. Sumber daya alam yang sering digunakan oleh ibu kalian di rumah dan manfaatnya apa? Tugas yang nomor 2 adalah Bojonegoro adalah salah satu daerah penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia. Kalian sebagai warga Bojonegoro, coba tuliskan 3 cara menghemat penggunaan minyak bumi yang ada di Bojonegoro ini. Kalian tulis 3 cara menghemat minyak bumi yang ada di Bojonegoro. Jawaban dari 2 soal ini kalian tulis di buku tugasnya. Kemudian kalian foto dan jawabannya kalian kirimkan ke Pak Guru. Demikian anak-anak pelajaran kita hari ini. Sekali lagi Bapak selalu mengingatkan, jaga kesehatan kalian. Jangan lupa selalu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Terima kasih Bapak ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.